Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Aulia, SSIM Biotek. Saya adalah dosen tetap program studi Biologi S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta dengan kompetensi keahlian di bidang bioteknologi lingkungan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah bioteknologi. Mata kuliah bioteknologi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi Biologi S1 yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar dan aplikasi bioteknologi, baik konvensional maupun modern di berbagai bidang, seperti pangan, pertanian, lingkungan, dan kesehatan. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah student center learning, meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi literatur, presentasi, simulasi perangkat lunak, serta analisis kasus dan artikel ilmiah. Pembelajaran dilakukan dalam 16 pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah bioteknologi meliputi: pertama, menjelaskan ruang lingkup dan perkembangan bioteknologi. Yang kedua, menjabarkan prinsip dasar teknik bioteknologi dan aplikasinya. Dan yang ketiga, mengevaluasi dampak sosial dan etis dari bioteknologi. Sub CPMK dan materi pendukung meliputi ruang lingkup bioteknologi, struktur dan ekspresi gen prokaryotik dan eukaryotik, teknik PCR, ELISA, elektroforesis, teknologi DNA rekombinan dan organisme transgenik, aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan, aplikasi di bidang pangan, aplikasi di bidang pertanian, aplikasi di bidang peternakan, dan aplikasi di bidang kesehatan, serta bioinformatika dasar dan etika regulasi bioteknologi. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran meliputi delivery, interaction, and assessment. Di delivery, saya menyediakan rencana pembelajaran semester atau RPS, materi presentasi, video pembelajaran, serta referensi yang dapat diakses melalui Learning Management System atau LMS universitas, di mana di UNY yaitu B-Smart. Kemudian untuk interaction, komunikasi dan interaksi dilakukan melalui diskusi kelas, tanya jawab, kerja kelompok, presentasi, analisis artikel ilmiah, dan simulasi perangkat lunak bioteknologi seperti NCBI dan BLAST. Kemudian untuk asesmennya, penilaian dilakukan secara proporsional berdasarkan kognitif dan partisipatif, di mana kognitif 50% terdiri dari kehadiran, kuis, tugas, UTS, dan UAS. Sedangkan partisipatif terdiri dari studi kasus dan proyek berbasis tim. Adapun referensi yang digunakan berupa buku-buku dan karya ilmiah. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah bioteknologi pada pertemuan ke-9 yang membahas tentang aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan. Dalam video tersebut, saya akan menampilkan 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan awal terdiri dari pembukaan, penyampaian, tujuan pembelajaran, dan apersepsi, dan yang kedua kegiatan inti terdiri dari pemaparan materi, diskusi kelompok tentang studi kasus bioremediasi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian yang ketiga yaitu penutup, konfirmasi tentang pemahaman mahasiswa, evaluasi pembelajaran, penyimpulan materi,
serta penyampaian rencana pertemuan berikutnya. Baik, berikut adalah video pembelajaran saya, mari kita simak bersama. Baik, kita mulai ya perkuliahan kita pada hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Kenapa terlihat lemes-lemes? Sudah sarapan atau belum? Belum, oke. Nanti setelah selesai kelas ya teman-teman, sarapan dulu. Kita semoga masih tetap semangat untuk kelas pagi ini, mata kuliah bioteknologi bersama saya. Kita hari ini pertemuan ke-9 ya. Setelah pekan lalu teman-teman melakukan ujian tengah semester, sudah kami cek nilainya alhamdulillah bagus-bagus. Berarti artinya teman-teman sudah cukup menguasai materi-materi setengah semester yang lalu. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita kerjakan bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, saya persilahkan. Terima kasih. Untuk hari ini saya presensi terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semuanya ya? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Baik, masih saya mereview sedikit materi setengah semester yang lalu ya. Berdasarkan nilai kan sudah bagus-bagus ya. Masih ingat teman-teman belajar mengenai bioteknologi, apa sih itu bioteknologi, bagaimana penerapannya, bioteknologi konvensional, kemudian bioteknologi modern, kemudian metode-metode apa saja, bagaimana teknik-teknik dalam bioteknologi. Nah, untuk setengah semester ini, pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15 nanti teman-teman akan belajar mengenai aplikasi bioteknologi, mulai di bidang lingkungan, kesehatan, pangan, pertanian. Nah, hari ini kita akan fokus ke aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan. Kira-kira teman-teman sudah ada bayangan belum apa yang akan kita pelajari di bioteknologi di bidang lingkungan? Kira-kira buat apa sih? Remediasi, iya benar ya. Hari ini kita akan fokus ke remediasi atau karena ini bioteknologi, kita biologi, jadi kita fokus ke bioremediasi. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mulai dari pengertian umum bioremediasi itu apa, kemudian teknik aplikasi bioremediasi, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi bioremediasi, dan bagaimana tren perkembangan teknologi di remediasi. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini untuk topik bioteknologi lingkungan, teman-teman diharapkan mampu mendefinisikan bioteknologi lingkungan, menyebutkan tujuannya dan nanti menjelaskan prinsip-prinsipnya. Kemudian yang kedua, mampu membedakan berbagai teknik bioremediasi serta menjelaskan bagaimana mekanismenya. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan permasalahannya, dapat memberikan solusi dari permasalahannya dengan cara atau metode yang kita pelajari di bioteknologi. Dan nanti kita akan melakukan beberapa studi kasus begitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah keluar dari kelas nih, harapannya teman-teman sudah bisa menguasai, sudah mencapai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, coba kita lihat dulu, ini gambar apa? Ada yang bisa menyebutkan gambar apa ini? Kira-kira apa ini? Taman? Iya, Mas. Siapa yang mau menjawab? Mas Rahmanto, boleh? Itu adalah gambar eutromitasi. Ya, yang ini ya? Maaf, ya? Yang warna hijau. Oke. Terus eutromitasi itu adalah badan air di mana terdapat tumbuhan air atau alga
yang secara berlebihan tumbuh di badan air tersebut sehingga warnanya akan menjadi hijau. Oke, jadi ini warnanya hijau itu karena adanya eutrofikasi ya di situ. Karena ada pertumbuhan alga atau mikroorganisme yang masif di badan air tersebut. Yang satunya gambar apa ini teman-teman? Pencemaran limbah tekstil ya, sampai merah ya di lingkungannya. Ini adalah permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan kita. Ini di Padalarang ya, di negara kita sendiri begitu. Masih banyak sekali permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di lingkungan kita skala nasional maupun internasional. Nah, harapannya dengan bioteknologi kita mampu memecahkan masalah lingkungan tersebut. Kenapa sih? Contohnya ya, kenapa kita harus mengolah air limbah begitu? Kasus yang tadi eutrofikasi itu karena adanya kadar nutrien yang tinggi di sini. Tentu saja ini akan mengganggu keseimbangan lingkungan ya. Nah, contoh kasus yang kedua, pencemaran limbah tekstil di Padalarang, tentu ini mengandung senyawa yang berbahaya. Bagaimana mengatakan senyawa itu berbahaya? Berdasarkan apa sih? Ada yang namanya baku mutu air limbah. Nah, jadi ada peraturan yang mengatur mengenai bagaimana sih standar lingkungan itu harus seberapa, misalkan dari oksigennya, COD-nya, BOD-nya, itu dilihat atau dipantau melalui peraturan. Nah, ini ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup untuk khususnya di Indonesia ya. Semuanya nanti untuk air limbah ini mengacu di peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014. Jadi kita bisa simpulkan bersama apa sih itu bioremediasi. Bioremediasi adalah salah satu cabang ilmu dari bioteknologi yang memanfaatkan organisme hidup. Jadi kita fokusnya karena biologi ke organisme hidup. Kita manfaatkan organisme hidupnya mulai dari bisa ada yang memberikan contoh, maksudnya organisme hidup apa saja? Bakteri, fungi, tumbuhan, hewan. Nah, organisme hidup itu akan kita manfaatkan dengan bioteknologi begitu ya untuk mengolah atau menghilangkan kontaminan, polutan atau racun yang mencemari lingkungan kita. Lingkungan kita yang di mana? Di berbagai tempat ya, bisa di tanah, bisa di air, bisa aspek lingkungan lainnya. Teman-teman pernah mendengar sebelumnya di materi-materi sebelumnya ya, indigenous, exogenous ya. Nah, berarti yang dimaksud di sini indigen adalah mikroba yang sudah hadir di situ. Itu indigen. Nah, bioremediasi ini memanfaatkan mikroba-mikroba yang ada di dalam lingkungan tersebut. Jadi sebenarnya secara alamiah proses remediasi atau degradasi itu kan sebenarnya terjadi ya. Contohnya di tempat pembuangan sampah, teman-teman tahu ya, piungan, tempat pembuangan sampah akhir piungan. Nah itu di situ sampai menumpuk sampahnya, sampai bergunung-gunung begitu ya. Sebenarnya proses degradasi atau dekomposisi itu akan terjadi, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama jika secara natural. Oleh karena itu, secara umum bioremediasi dengan kita ya, dengan ilmu bioteknologi berusaha untuk mempercepat laju reaksi tersebut. Caranya gimana mempercepatnya? Dengan mempertinggi kepadatan populasi mikrobanya. Tadi kan ada mikroba ya di lingkungan itu, makanya everything is everywhere. Nah, kemudian menambahkan komponen-komponen penunjang. Nah, ini ketika sudah dilakukan modifikasi oleh manusia dengan menambahkan komponen penunjang, bisa menambahkan nutriennya, trace elemennya, agar apa? Bisa tumbuh optimal ya.
Jadi terus kalau tumbuh optimal kenapa? Gimana Mas? Bisa lebih optimal. Iya, degradasinya bisa lebih optimal. Nah, kita berbicara tentang strateginya sekarang. Metodenya untuk strategi bioremediasi itu ada in situ dan ex situ. Dari kata-katanya sudah kita bisa tebak, in situ berarti dia di tempat terjadinya pencemaran atau di tempat terjadinya ada pencemar tersebut. Nah, kita lakukan remediasi di tempat tersebut. Sedangkan ex situ berarti kita keluarkan, kita pindahkan yang bahan polutannya atau pencemarnya itu ke tempat lain. Oke, sudah ya, berarti kita bisa bedakan apa sih itu in situ, apa ex situ, perbedaannya bagaimana, sudah bisa ya. Kita bahas satu persatu. In situ dirancang untuk menanggulangi pencemaran tanpa harus menangkap dan mengirimkan kontaminan dari lokasi asalnya. Seperti yang tadi sudah dikatakan sama Mbak Elita, untuk in situ pokoknya kita tidak perlu memindahkan polutan atau pencemar, tetap di lokasi asalnya. Misalkan tumpahan minyak di laut, gimana cara memindahkannya? Susah ya? Makanya metode in situ atau ex situ itu nanti kita melihat ke kasusnya, melihat ke kasus pencemarannya, metode mana yang lebih tepat. Di in situ dan ex situ sendiri ada banyak metodenya. Kita fokus ke in situ terlebih dahulu ya. Di sini ini saya ambil dari Juwarker tahun 2014, Recent Trend in Bioremediation. Ada berbagai macam metode dari in situ bioremediation dan ex situ bioremediation. Kita fokus ke yang in situ terlebih dahulu. Di sini ada metode bioventing, biostimulation, air sparking, bioaugmentation, natural attenuation, dan phytoremediation. Masing-masing mungkin masih asing ya, kata-katanya masih asing ya untuk teman-teman. Kita akan coba berdiskusi bersama terkait metode-metode bioremediasi secara in situ. Nanti lalu kita lanjutkan ke ex situ. Ya, jadi untuk membahas mengenai mekanisme bioremediasi in situ, kita akan lakukan metode jigsaw ya. Jadi teman-teman nanti akan yang ronde pertama akan terbagi dalam forum group discussion, di mana di grup tersebut nanti teman-teman membahas satu topik, saling bertukar informasi, mencari sumber terkait topik yang dibahas pada kelompok tersebut. Satu topik setiap kelompok. Kemudian ronde kedua nanti teman-teman berpencar, kemudian di kelompok yang baru ini akan ada 6 mahasiswa dengan topik yang berbeda-beda. Nanti akan saling sharing informasi mengenai satu metode bioremediasi in situ. Jadi nanti akan saling bertukar informasi, bertukar yang sudah didapatkan begitu ya dari hasil diskusi di forum group discussion. Bisa dipahami? Oke, kita mulai berpencar ya ke grup masing-masing. Silahkan. Oke, kita sudah berdiskusi tadi semua metode. Saya rasa teman-teman sudah mulai memahami berbagai metode di bioremediasi in situ. Kita bahas bersama-sama sekarang ya. Mulai dari metode air sparking. Ini biasanya dilakukan untuk mengolah polutan yang ada di bawah tanah ya, yang terkontaminasi. Kontaminasinya di sini, kemudian digunakan blower untuk menginjeksikan udara ke dalam sumuran, yang sumurannya ini sampai ke dalam groundwaternya, sampai mencapai ke daerah yang terkontaminasi. Nah,
biasanya kontaminasi yang digunakan yaitu bisa dengan metode ini, bisa bahan bakar minyak, VOC, yang non halogen, semi VOC, senyawa organik, pestisida dan herbisida. Nah, tapi perlu dipastikan bahwa dengan metode air sparging ini sudah ada mikroba indigenous yang ada di dalam lokasi yang tercemar tersebut. Kemudian metode yang kedua, bioventing. Bedanya apa ini dengan yang air sparging? Bedanya apa? Yang bioventing ini biasanya digunakan pada tempat yang tanah berpori di atas garis air bawah tanah. Kalau tadi sudah di aquifer ya, yang sudah di bawah tanah. Kalau yang bioventing ini biasanya kontaminannya itu masih di atas garis air bawah tanah. Kemudian dia juga sama membutuhkan bakteri atau mikroba indigenous. Prosesnya secara aerobik. Artinya kalau aerobik berarti membutuhkan oksigen ya. Di sini menggunakan blower juga, diinjeksikan udara, tekanan diberikan melalui ini ya, di sini ya vakum pump atau blower ini. Di sini sifat tanah yang berpori menyebabkan udara dapat mengalir dari pipa venting ini. Venting ini maksudnya yang berpori-pori ini. Jadi diilustrasikan ini tanah yang terkontaminasinya ya. Kemudian diinjeksikan udara, harapannya untuk suplai oksigen untuk bakteri atau mikroba indigenous di dalam lokasi tersebut. Umumnya ini digunakan untuk kontaminasi bahan bakar minyak, VOC, non halogen, senyawa semi VOC, pestisida, herbisida. Kan biasanya kalau di pertanian begitu ya, di tanah terkontaminasi herbisida. Nah, ini kita bisa gunakan metode ini. Sekali lagi ini secara in situ, berarti di lokasi yang tercemar. Kemudian selanjutnya metode bioslapping. Nah, kalau ini metode adaptasi dan penerapan teknologi dewatering berbasis vakum untuk remediasi pembersihan lokasi yang terkontaminasi hidrokarbon. Nah, di sini menggunakan vakum pump juga. Kemudian dikeluarkan pumpnya, kemudian hidrokarbonnya, kontaminan hidrokarbonnya tadi akan dipisahkan, dikeluarkan dari lokasi yang terkontaminasi di dalam tanah tadi, kemudian dikeluarkan melalui menggunakan pumpnya ini, vakum pump ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu biostimulation. Di sini apa? Biostimulation itu tadi sudah dibahas ya, diskusi di kelompoknya masing-masing. Ketika ada kontaminan, kemudian ini distimulasi. Distimulasinya dengan apa? Menambahkan nutrien. Berarti ini sudah ada ini ya. Sudah ada bakterinya indigenous, kemudian disupport, didukung dengan menambahkan nutrien agar pertumbuhannya semakin baik sehingga mampu meremediasi dengan baik. Tapi pada prinsipnya untuk biostimulation ini tidak dapat menggunakan hanya kontaminan atau polutan sebagai sumber energi. Jadi perlu ditambahkan nutrien tambahan. Kalau di sini masih mikrobanya masih indigen ya yang ada. Kemudian bedanya dengan bioaugmentation apa? Kalau bioaugmentation mikroba untuk mendegradasinya perlu ditambah. Sudah ditambahkan mikroba pendegradasi, berarti memanfaatkan mikroba eksogen ya yang tidak hanya hadir di dalam lingkungan tersebut tapi juga di luar lingkungan yang tercemar. Kemudian fitoremediasi sesuai kata-katanya ya, fitoremediasi berarti menggunakan tanaman untuk mengolah
polutan yang ada di lokasi tercemar. Nah, ini ada berbagai mekanismenya ya. Mulai dari polutan dapat diambil dan dikonsumsi pada jaringan tanaman, dilakukan phyto extraction. Kemudian polutan nanti akan terserap melalui akar, ini di sini rhizofiltration. Kemudian polutan ini dapat terstabilisasi dan bercampur dengan material tanah, yaitu mekanisme phytostabilization. Kemudian polutan atau pencemarnya itu akan menguap ke udara melalui tanaman dengan mekanismenya yaitu phytovolatilization. Kemudian polutannya terdegradasi dan bertransformasi akibat adanya enzim yang ada di dalam tanaman, yaitu phytodegradation. Mulai ada di degradasi ya, menggunakan enzim yang ada di dalam tanaman. Kemudian polutan terdegradasi oleh mikroba pada akar tanaman, disebut dengan rhizodegradasi. Kalau rhizodegradasi berarti di akarnya. Nah, kita sudah bahas mengenai mekanisme teknik in situ di bioremediasi. Baik, tadi kan sudah saya jelaskan ya, sudah kita diskusikan juga, teman-teman sudah berdiskusi dalam kelompoknya, metode-metode bioremediasi secara in situ. Semuanya sudah paham? Sudah, Mas, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, kita masih ada satu metode lagi, yaitu metode bioremediasi secara ex situ. Nah, ini akan menjadi penugasan untuk teman-teman. Jadi tugas individu ya. Nanti teman-teman melakukan studi kasus tentang bioremediasi dengan metode ex situ. Jadi teman-teman silahkan memilih kasus nyata, boleh yang ada di sekitar teman-teman, boleh secara nasional, boleh internasional, yang menerapkan bioremediasi ex situ. Kemudian nanti dijelaskan di tugasnya jenis kontaminannya yang ditangani itu apa, boleh hidrokarbon, logam berat atau kontaminan yang lain. Kemudian metode ex situnya yang digunakan apa, bagaimana metodenya, kemudian hasilnya seperti apa, apakah efektif atau tidak, dan tantangan secara teknisnya. Kemudian melihat ke faktor ekonomi, sosial, dan apakah keberhasilannya cukup tinggi atau tidak. Kemudian tujuan dari tugas ini nanti teman-teman harapannya bisa memahami penerapan nyata dari teknologi bioremediasi ex situ dan bisa menganalisis seberapa efektif sih metode berdasarkan kondisi di lapangan. Kemudian saya harap teman-teman bisa berpikir kritis dan mencari solusi dari kasus yang ada. Insya Allah ini akan kita bahas pekan depan. Kita bahas bersama metode ex situ bioremediasi. Untuk tugasnya silakan nanti dikumpulkan di LMS ya, di Bismart sesuai akun masing-masing. Dikumpulkan maksimal 15 Juli pukul 15. Untuk hari ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap dari saya. Terima kasih atas semangat teman-teman hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.